Halo guys, kembali lagi di channel IMXway. Kali ini kita akan membahas film crime action yang berjudul Sniper Grid yang dirilis tahun 2023. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan film, kita awali dahulu dengan sebuah quote. Di saat kau menutup mata, disitulah kau tak dapat melihat. Di awal film kita berkenalan dengan seorang pria tua yang bernama Ivan Bubalo. Ia merupakan seorang pimpinan dari sekte sesat yang berada di negara Malta. Kini ia sedang melaksanakan rapat bersama dengan anggotanya untuk membahas tentang kelanjutan pembunuhan seorang gadis yang bernama Lady Death. Namun salah satu anggota yang ditugaskan dalam misi itu gagal. Sehingga orang itu harus menanggung akibatnya. Setelah membunuh salah satu anggotanya, ia memerintahkan anggota yang lain untuk mencari Lady Death dengan cara apapun. Berpindah ke Amerika Serikat. Seorang pimpinan pasukan khusus Grid yang bernama Roberts memberitahukan kepada kedua anak buahnya bahwa salah satu pasukan mereka yang bernama Lady Death terdeteksi masih hidup. Ia kemudian menjelaskan kepada Brandon dan Zero bahwa Lady Death ditugaskan 6 bulan yang lalu untuk menyusup dan membunuh Ivan Bubalo. Namun setelah beberapa saat mereka kehilangan kontak dengan Lady Death, dan baru beberapa hari kebelakang sinyal SOS Lady Death hidup kembali. Dan terlacak masih berada di istana Ivan Bubalo. Ivan Bubalo sendiri merupakan seorang pimpinan sekte sesat yang bertindak anarkis, intimidatif, serta melegalkan segala cara untuk mempermudah urusannya. Ia hendak mendirikan negara sendiri yang diberi nama Negara Bagian Aragon. Ia juga memiliki pengikut yang sangat loyal terhadapnya. Dalam aksinya ia dibantu dengan beberapa tangan kanannya yang bertugas dengan keahlian dan peran masing-masing. Karena hal itu, Roberts memerintahkan kepada Brandon dan Zero untuk menuntaskan misi Lady Death sekaligus menyelamatkannya. Setelah semua persiapan lengkap, Brandon dan Zero berangkat menuju Malta dengan menggunakan helikopter. Singkat cerita, Brandon dan Zero telah sampai di istana Bubalo. Kini mereka membagi tugas. Brandon akan membidik anggota Bubalo dari jauh. Sedangkan Zero bertugas menyusup ke dalam istana. Setelah berhasil menyamar sebagai pasukan penjaga, Zero lalu mulai mengumpulkan para tangan kanan Ivan Bubalo di satu tempat yang berada dalam jangkauan Brandon. Dari kejauhan, Brandon mulai membidik para tangan kanan Ivan Bubalo. Yang ia lumpuhkan pertama adalah seorang penasihat hukum Ivan Bubalo yang bernama Mario Muscat. Setelah berhasil menjatuhkannya, Brandon lalu memerintahkan Zero untuk mengamankan Mario agar tidak diketahui petugas yang lain. Sementara itu, Brandon melanjutkan aksinya dengan menembak jatuh Katrina Costa dan Mario Fava secara bersamaan. Kini hanya menyisahkan 2 orang kaki tangan Ivan Bubalo. Kali ini Brandon membidik Anna yang merupakan penasihat ahli Ivan Bubalo. Namun, karena pengawalnya selalu menjaga, Brandon akhirnya mulai dengan menembak pot bunga untuk mengalihkan perhatian penjaga. Setelah itu barulah Anna dijatuhkan. Di dalam istana, Zero membuntuti kaki tangan terakhir Ivan Bubalo yang bernama Dr. Zorik. Namun, saat ia hendak menembaknya tiba-tiba Lady Death keluar dari ruangan dan mengatakan kepada Zero bahwa Dr. Zorik yang telah menyelamatkannya. You saved my life. Saat mereka sedang berjalan keluar, salah seorang penjaga melihat Lady Death lalu ia hendak membunuhnya. Karena hal itu, Zero melepaskan peluru ke penjaga tersebut hingga ia tewas.
Di tempat berbeda, Ivan Bubalo keluar dari dalam istana untuk menyambut para pengikutnya yang sudah memadati lokasi. Saat semua pengikutnya histeris menyambut kedatangan Ivan Bubalo yang sudah mereka anggap sebagai Tuhan, disitulah Brandon dari kejauhan beraksi. Dan akhirnya tugas mereka selesai. Di malam hari, Lady Death menyampaikan kepada Roberts bahwa dirinya selamat berkat ditolong oleh Dr. Zorik. Setelah perbincangan dengan Roberts berakhir, Lady Death bercerita kepada Brandon dan Zero bahwa dirinya ditugaskan oleh Roberts untuk membunuh Ivan Bubalo. Ia menyamar menjadi pasukan penghibur dalam istana. Tibalah saatnya ia mendapat kesempatan membunuh Ivan Bubalo. Namun saat ia hendak melakukan aksinya, ternyata Anna mengetahui rencana itu, dan lalu menembaknya beberapa kali. Beruntung ia berhasil keluar dan diselamatkan oleh Dr. Zorik. Later, she'd have certainly died, if not from her wound. I call floor. Keesokan harinya Zero menyelinap ke dalam mobil yang dibawa oleh Dr. Zorik. Ia curiga terhadap kelakuan aneh dokter tersebut. Ia kemudian mengikuti kemana dokter itu pergi. Sampai di suatu tempat Dr. Zorik berhenti dan membuka sebuah koper, yang ternyata koper tersebut merupakan laptop kepunyaan Zero. Zero lalu menghubungi seorang temannya yang bernama Intelligent Pete untuk mengetrek kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Dr. Zorik dengan laptopnya. Pete yang pada dasarnya adalah seorang ahli IT cukup mudah untuk melakukan hal itu. Setelah berhasil meretas, Pete lalu memberitahukan kepada Zero bahwa Dr. Zorik sedang melakukan transaksi sesuatu yang diberi kode Maltese Falcon dengan seseorang yang bernama Pangeran Caspian. Dan transaksi itu akan dilakukan beberapa saat lagi. Pete lalu memberikan titik koordinat lokasi transaksi itu diadakan. Setelah mendapat informasi itu, Zero lalu pergi menuju tempat transaksi tersebut. Kini, mereka bertiga sudah berada di tempat terjadinya transaksi. Zero menunggu di luar benteng, sedangkan Lady Death dan Brandon mengawasi dari dalam. Sementara itu, Dr. Zorik memberikan sebuah telepon genggam kepada Pangeran Caspian beserta kode aksesnya. Dan sebagai imbalannya Dr. Zorik mendapatkan sebuah berlian. 2727. Namun saat mereka sedang mempraktekkan cara penggunaan alat itu, tiba-tiba tanpa diketahui oleh mereka Lady Death berhasil menyusup di bawah kolong mobil lalu menembak mereka hingga terjatuh. Namun Pangeran Caspian berhasil diselamatkan lalu kabur menggunakan mobil. Lady Death mencoba mencari tahu transaksi apa yang dilakukan antara Dr. Zorik dengan Pangeran Caspian. Namun Dr. Zorik keburu tewas. Di malam hari, Lady Death menjelaskan kepada Brandon dan Zero bahwa Pangeran Caspian adalah ayah angkatnya sewaktu kecil. Pria itu bernama asli Soshi Mifune. Orang tua kandung Lady Death meninggal saat ia berusia 5 tahun. Dan setelah itu ia diasuh oleh Soshi Mifune. Awalnya semua berjalan seperti biasa, namun semua berubah ketika Lady Death berusia 10 tahun. Di hari ulang tahunnya itu Soshi Mifune mengurung Lady Death di dalam suatu ruangan selama 6 minggu sendirian dan hanya diberikan makan dan minum. Ternyata saat itu Soshi Mifune sedang mendidik Lady Death untuk menjadi seorang pembunuh. Di usia 15 tahun Lady Death melakukan tugas pertamanya untuk membunuh seorang petani. Dan di usia 21 tahun Lady Death menjadi pembunuh andalan untuk menghabisi para pesaing bisnis Soshi Mifune. Namun semuanya berubah ketika Lady Death berusia 25 tahun. Lady Death yang sudah muak dimanfaatkan untuk menjadi mesin pembunuh memutuskan untuk menembak ayah angkatnya sendiri.
least I thought I did. Di tempat lain, Soshi Mifune berhasil diamankan oleh pasukan Ivan Bubalo, lalu ia dihadapkan dengan Anna yang ternyata masih hidup meskipun kepalanya hampir pecah. Anna mengancam akan membunuh Soshi Mifune jika ia tak menjelaskan transaksi apa yang ia lakukan dengan Dr. Zorik. Soshi Mifune lalu menjelaskan kepada Anna bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Lady Date. Ia bertemu dengan Dr. Zorik adalah untuk membeli sebuah alat yang dapat mendeteksi keberadaan Lady Date. Karena memiliki visi yang sama, mereka akhirnya bekerja sama untuk mencari keberadaan Lady Date dan membunuhnya. Keesokan harinya, Edwin ditugaskan kembali untuk memburu Lady Date. Saat sudah berada di dekat Lady Date, Edwin langsung memberondong tembakan ke arah mereka, namun tak ada satupun tembakan yang berhasil kena. Saat mereka hendak menyergap Edwin, ternyata Edwin telah pergi. Singkat cerita, setelah menggali informasi lebih dalam, Pete lalu memberitahukan kepada mereka bertiga bahwa ia mengetahui apa yang diberi kode Maltese Falcon. Maltese Falcon ialah alat pelacak untuk mendeteksi keberadaan Lady Date. Setelah mendengar hal itu, mereka bertiga menghancurkan HP yang mereka curigai terdapat alat pelacak dan akan menjadikan mobil mereka sebagai jebakan. 2, 3. Sementara itu, Roberts melaporkan kepada Pete bahwa ia kehilangan kontak dengan anak buahnya. Karena hal itu, Roberts mengajak Pete untuk menuju ke Malta dan memerintahkan Pete untuk meretas sistem keamanan istana Ivan Bubalo. Where are we going? Malta. Di dalam markas, Edwin sedang menjahit luka di pelipisnya. Keesokan harinya mereka bertiga membagi tugas, Brandon mencari senjata, Lady Date mencari mobil dan Zero mencari pakaian. Take these 3 Berettas. Setelah semuanya siap, mereka bertiga segera menuju ke suatu lokasi untuk menjebak Edwin. Di dalam pesawat, kini Roberts dan Pete segera menuju ke negara Malta. Dalam perjalanannya itu, Roberts memerintahkan Pete untuk meretas laptop dari penumpang di sebelah mereka untuk mengetahui kemampuan Pete. Tak butuh waktu lama bagi Pete yang seorang kutu komputer ini untuk melakukan hal itu. Hey, that's my laptop, asshole! Kini mereka bertiga sudah sampai di lokasi, mobil yang dicurigai terdapat alat pelacak mereka tempatkan di bawah dan mereka memantau dari atas. Setelah beberapa saat menunggu tidak ada tanda-tanda orang menghampiri mobil tersebut dan mereka hendak pergi. Namun tiba-tiba Edwin muncul dari samping dan melepaskan tembakan ke arah mereka, dan akhirnya terjadi kejar-kejaran. Tembak-menembak dari dalam mobil terus terjadi. Sampai akhirnya Edwin terkena tembakan di perutnya dan menghentikan pengejaran. Setelah sampai di dalam hotel, Zero merasa ada yang aneh dengan kejadian barusan. Semua barang yang mereka curigai terdapat alat pelacak sudah mereka musnahkan. Namun pembunuh itu tetap saja bisa mengetahui keberadaan mereka. Setelah melihat bekas luka di punggung Lady Date, Zero curiga bahwa alat pelacak tersebut ditanamkan di dalam tubuh Lady Date. Mereka lalu membedah bekas luka Lady Date untuk mencari alat pelacak itu. Setelah membedah satu persatu bekas luka dari Lady Date, ternyata memang benar. Dr. Zorik menanamkan alat pelacak itu di dalam tubuh Lady Date.
Setelah mendapatkan alat pelacak tersebut, mereka bersiap untuk kembali menjebak Edwin. Sementara itu di tempat berbeda, berbekal alat pelacak Edwin terus berjalan menuju titik lokasi Lady Death berada. Saat sampai di titik lokasi, Edwin tidak melihat ada orang di sana. Ia kemudian menemukan sebuah GPS yang terletak di sebuah bantal. Karena hal itu ia bergegas pergi meninggalkan hotel. Namun tiba-tiba, setelah berhasil membunuh Edwin, kini mereka menghancurkan GPS itu. Dan setelah itu Lady Death menghubungi Soshi Mifune. Lady Death mengajak bertemu Soshi Mifune di suatu tempat. Keesokan harinya, ternyata mereka dijebak. Bukannya Soshi Mifune yang datang melainkan pasukan Ivan Bubalo. Mereka akhirnya ditangkap oleh pasukan Ivan Bubalo. Sementara itu, Roberts dan Pitt sudah sampai di Malta. Mereka segera menuju ke dalam istana Bubalo melalui jalur belakang. Setelah mendapatkan akses CCTV istana, ternyata pasukan keamanan Bubalo mengetahui keberadaan mereka berdua. Setelah menjatuhkan dua penjaga, mereka lalu pergi. Saat hendak masuk ke dalam istana, Pitt teringat bahwa laptopnya telah tersambung dengan CCTV istana. Ia lalu mengakses laptop tersebut dengan handphonenya. Dan ternyata laptop itu tidak diamankan oleh para penjaga. Setelah berhasil mengakses kamera CCTV, mereka berdua mulai masuk ke dalam istana. Dan di tengah perjalanan Pitt melihat bahwa Lady Death sedang disandera oleh Soshi Mifune. Berpindah ke dalam istana, kini Lady Death bertemu dengan Soshi Mifune dan Anna. Kini Soshi Mifune hendak membalaskan dendamnya kepada Lady Death. Sebelum menembak Lady Death, Soshi Mifune mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa sangat dikhianati oleh Lady Death. Saat Soshi Mifune hendak menembaknya, tiba-tiba Lady Death membalikan pistol sehingga peluru tersebut mengenai Anna. Lady Death lalu balik mengancam Soshi Mifune. Namun tak lama setelah itu, datang penjaga dengan membawa Brandon dan Zero. Karena melihat kedua temannya dalam ancaman, akhirnya Soshi Mifune dilepaskan kembali. Saat Mifune sudah berhasil kabur, saat itu juga Roberts dan Pitt sampai dan membantu mereka hingga akhirnya Brandon dan Zero berhasil diselamatkan. Setelah itu Roberts memerintahkan Pitt untuk pergi meninggalkan istana. Sementara itu mereka berempat akan melanjutkan misi untuk menghantam anak buah Ivan Bubalo yang tersisa. Mereka mulai melumpuhkan satu persatu pasukan penjaga. Lady Death yang saat itu sedang mengejar penjaga yang hendak kabur. Di tengah perjalanannya ia harus bertemu pasukan Kang Pukul yang sedang berkumpul di sana. Karena ia kehabisan peluru, akhirnya mereka baku hantam dengan tangan kosong. Ia sendirian melawan para pasukan Kang Pukul di sana. Di tempat berbeda, Roberts berhasil menyelamatkan Sandra yang dikurung dalam ruangan. Ia kemudian meninggalkan senjata untuk pegangan mereka lalu pergi. Sementara itu Brandon dan Zero berhasil menuntaskan tugasnya dengan mudah. Kembali ke Lady Death, ia dengan susah payah harus melawan pasukan Kang Pukul sendirian.
Di tempat berbeda, kini Pete tak dapat lagi mengakses CCTV, karena laptopnya habis baterai. Saat ia hendak pergi, ia bertemu dengan Soshi Mifune, dan Mifune hendak menembaknya. Beruntung peluru yang digunakan Soshi Mifune habis saat akan menembak Pete. Dan saat itu juga Pete menembak kaki Soshi Mifune hingga ia terjatuh. Di tengah pertarungannya dengan Kang Pukul yang tersisa, satu orang pasukan penjaga membidik Lady Death dari kejauhan, dan saat itu juga Brandon naik ke atas dan melumpuhkan penjaga itu. Setelah Lady Death menyelesaikan misinya, kini tinggal tugas dari Zero untuk mengamankan penjaga yang mengepung Lady Death. Dan dari kejauhan Brandon berhasil menjatuhkan penjaga yang hendak menembak Zero. Setelah semuanya aman, mereka segera menghampiri Pete yang saat itu berhasil melumpuhkan Soshi Mifune. Dan Soshi Mifune akan segera diserahkan ke pihak terkait. Setelah semuanya selesai, mereka pergi meninggalkan istana. Dan bendera kekuasaan Bubalo dilucuti. Di akhir film, mereka hendak menyaksikan sidang dakwaan kepada Soshi Mifune dari layar televisi. Mereka skeptis dengan hukum yang bakal menjerat Soshi Mifune, karena ia adalah residivis yang berkali-kali keluar masuk penjara dengan mudah. Namun saat Soshi Mifune hendak dibawa masuk ke dalam gedung pengadilan, tiba-tiba Lady Death menembak kepalanya dari kejauhan hingga Soshi Mifune tewas. Dan film pun tamat. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika kalian tidak suka, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info berikutnya. Buah Duku Buah Manggis, sampai ketemu di hari Kamis.